Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Habib Sobri dengan NIM A1B225105 dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas R001 Universitas Jambi. Oke, pada video kali ini Habib akan menyampaikan tugas yaitu yang berkaitan dengan mata kuliah Pancasila, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya adalah meritel atau menceritakan ulang artikel yang dicari itu ceritakan ulang yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, ini dia guys. Ini dia artikelnya, yaitu yang berkaitan dengan implementasi nilai Pancasila yang dikeluarkan oleh Universitas 11 Maret oleh Marsyanda Dila Ardani, Irma Utaminingsih, Izzati Ardana, dan Rizka Andi Fitriono. Edisi 2 November 2023. Jadi guys, di artikel ini telah disebutkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu bentuk pedoman hidup. Di sini sudah dijelaskan berkaitan dengan pedoman hidup. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Nah, dari sini kalau misalnya dibacakan kepanjangan nih, jadi saya perjelas saja karena memang meritel. Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun. Karena sejak pada zaman dahulu memang Pancasila itu memang sudah benar-benar harus diterapkan. Why Pancasila harus diterapkan? Karena Pancasila ini kan merupakan suatu jalan hidupnya suatu bangsa, apalagi ini dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila yang artinya dasar. Nah, ada 5 dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari artikel ini disebutkan bahwa konteks Pancasila itu banyak terkandung untuk memiliki nilai-nilai dasar, serta makna-makna yang saling berhubungan antara satu sama lain. Kemudian Pancasila itu juga merupakan peninggalan dari para pendiri bangsa Indonesia. Karena yang seperti kita tahu, Pancasila itu sudah beberapa kali berubah. Sebelum Pancasila itu menjadi yang tadi 5 aku sebutin itu sebelumnya kan di atasnya tuh masih ada yang peri kemanusiaan, yang saya ingat peri kemanusiaan, peri kebangsaan itu kan akhirnya dirubah menjadi yang tadi yang akhirnya disepakati oleh pas sidang BPUPKI. Dan di sini disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara untuk penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama di bangsa Indonesia, bagaimana caranya agar Pancasila ini benar-benar tertanamkan di bangsa Indonesia. Dan juga kita olah satu persatu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah nilai religius, karena di negara Indonesia ini seseorang tidak dipaksa untuk menganut agama ini. Misalkan disuruh menganut agama Islam, disuruh agama Kristen, ataupun yang lainnya. Nah, di Indonesia itu adalah memiliki kebebasan untuk kalian mau menganut agama apa. Yang penting kalian percaya sama Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena ya di ajaran manapun tetap diajarkan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kebetulan karena saya Islam, jadi yang saya tahu itu misalnya nih, sholat wajib ya. Karena amal yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu pas kita nanti di akhirat itu ada yang pertama sholat. Kalau sholat kita sudah nggak lewat, fix yang lain udah ya cuman bisa membantu aja. Tapi kalau misalnya sholat kita udah lewat, sudah mulus, insya Allah yang lain pasti bakal nyusul. Kemudian selain itu juga ya, itu kita harus menjauhi larangannya. Seperti di dalam Islam ada namanya miras. Terus yang paling dominan itu adalah zina. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya zina. Oke, terus sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kemanusiaan yang memang benar-benar kita memanusiakan manusia dengan cara adil tanpa membedakan ras, suku, bahasa, agama, dan lain segalanya. Terus yang adil dan beradab ya adab. Ya, adab itu ditekankan di agama manapun ya teman-teman. Karena ya namanya adab tuh kita harus dimanapun kita posisinya, kita harus tetap menjalankan adab kita, menunjukkan bahwa sikap sopan santun kita harus benar-benar menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Kemudian persatuan, sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ya bersatu. Kalau Indonesia pecah-pecah ya Indonesia nggak bakal jadi utuh. Jadi ya kenapa disebut persatuan Indonesia, ya supaya Indonesia memang benar-benar bersatu. Karena contohnya apa? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. And then yang keempat, permusyawaratan, kemanusiaan yang
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu itu harus disertai dengan musyawarah dan mufakat. Contoh paling kecil aja di apa ya? Di sekolah juga kalau misalnya kita mengambil pemilihan ketua kelas, pasti kita musyawarah mufakat. Nah, itu salah satu perwujudan dari sila keempat. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden itu kan merupakan musyawarah mufakat karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu kan dipertimbangkan persatuannya. Nah, itu tuh berkaitan juga dengan persatuan Indonesia bersatu untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa memimpin gitu. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini yang bisa keartian itu yang namanya merata, atau perwujudan dari kayak ya apa sih, misalnya mengatasi kemiskinan, semuanya harus merata mendapatkan ini dan itu, bantuan bansos, terus tuh KIP, pokoknya segala macam lalu misake. Nah, sebenarnya itu bagi saya pribadi itu sebenarnya belum terwujud, tapi Indonesia selalu berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Mengapa belum terwujud? Karena masih ada banyak miskomunikasi. Ya, bagaimana caranya agar Indonesia itu mewujudkan hal itu, yaitu makanya Pancasila itu sebagai pedoman. Tujuan dibuat Pancasila itu supaya semuanya merata, keadilan sosial, jadi semuanya harus adil. Termasuk juga dengan hukum, tidak ada membeda-bedakan, baik tinggi, anak pejabat, maupun kalau dia salah dia harus dihukum. Tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Itu yang dijelaskan dari artikel ini. Artikel ini tuh menjelaskan tentang itu ya teman-teman. Dan juga apalagi ya yang dari artikel ini, dia juga menjelaskan yaitu pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari itu harus dijalankan dengan cara objektif dan benar-benar secara langsung. Karena pada dasarnya Pancasila ini memang benar-benar sebagai jalan hidupnya bangsa Indonesia. Jika tidak diterapkan ya hancurlah bangsa Indonesia. Karena kehidupan yang hakiki, Pancasila yang bersifat hakiki, di mana tidak akan pernah berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itu dia guys. Mungkin Pancasila nanti bakal berubah, tapi apakah itu tidak dipertimbangkan? Tentu dipertimbangkan, karena ini merupakan hasil dari musyawaratan para pahlawan kita. I think that's all. Aku kira hanya itu tentang yang artikel ini sebutkan. Namun penguatan Pancasila itu masih luas, masih banyak implementasi lainnya yang tidak dijelaskan dari sini. Namun tetap kita harus menjunjung tinggi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, pokoknya yang berkaitan dengan Indonesia, apalagi kita Indonesia, kita harus menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Baik, saya kira hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.